Ini kan udah jam makan siang ya. Kok nggak ada orang yang datang sih? Warung sepi banget. Mana sih orang-orang? Bang. Kok bisa sih? Warungnya si Tika tuh rame terus? Dia pakai ilmu apaan ya? Gak mungkin kan aku nunggu bangkrut dulu baru lakukan sesuatu. Enggak. Aku harus bergerak sekarang. Enak aja dia. Lihat si Erni mukanya. Widih, kayak orang mau makan orang. Erni, lu mau kemana? Oke lu, roman-romannya galak bener. Warung lu tutup? Enggak, warung saya buka kok, Bu. Terus kumaha atuh teh warung kamu buka sana nungguan terus kamu teh mau kemana gitu? Aduh, saya gak punya waktu nih, saya mau ke warung si Tika, mau ngambil hak saya. Gagayaan wanita karir no. Bogono sok-sok kagak ada waktu ditanya juga. Ya, tuh pan bener. Apa kata Iput? Kalau ini teh pasti ayah keributan. Ya Iput mah salah. Bener juga lu. Kita itu sebagai wadah pusat informasi terpadu kagak boleh ketinggalan info. Bisa nih. Ya mah lebih seru daripada eta drama Korea. Gimana? Mau pada nambah? Waduh, makasih Bu. Pengen banget sih sebenarnya nambah. Udah terlalu kenyang. Tapi yang pantesan lah Bu, nggak heran kenapa warungnya nggak pernah sepi ya. Alhamdulillah. Mari kamu mau nambah? Enggak, udah cukup kok. Mbak, saya minta dibungkusin aja ya satu lagi. Lauknya samain aja sama sambelnya dibanyakin. Oke, tunggu ya. Ya, makasih. Ben bukannya kamu nggak bisa makan sambal, Ri? Tika. Mbak Erni, Mbak mau makan saya ambilin ya? Enggak, saya udah kenyang makan hati. Iya, makan hati karena punya saingan yang curang supaya warungnya rame. Maksudnya curang gimana ya Mbak? Masih pakai nanya lagi ya? Orang udah jelas warung saya sepi, warung kamu yang rame. Itu karena kamu pakai penglaris kan? Saya tahu kok kamu benci sama saya dari dulu karena saya nggak bisa kasih keturunan sama almarhum abang kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya nggak ada pikiran seperti itu. Bu Erni, tolong jangan asal tuduh dulu Bu. Ini semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Gak enak kalau sampai harus dilihat sama warga. Bagus justru, biar semuanya tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar semuanya ya. Warung ini rame itu karena pakai penglaris. Ya, dengar semuanya. Berni, udah cukup. Nggak pantas kayak gini caranya, Bu. Tahu lu Erni, rodok lu ya. Itu makanan lu aja yang sirik sama si Tika. Buktinya kita makan di mari tiap hari kagak nape-nape. Oh benar bisa nih tante siapa sirik wae gitunya, ha? Kita kan ini kemarin ngajakin saya, sekarang Tika yang salah kok. Bu Erni, udah. Udah jangan emosi. Kalau memang warungnya Bu Tika ini rame, bisa aja kan karena masakannya memang enak. Benar ya teteh, masakannya nungguan ya. Ya udah. Kalau kalian nggak percaya ya, warungnya Tika itu pakai penglaris, terserah. Si Tika pakai ilmu apaan sih sampai warga pada percaya sama dia? Mukanya aja sok polos ya, tapi aku yakin dia pasti ngasih para warga sini. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak bisa dimainin kayak gini, nggak bisa. Tapi apa ya? Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya? Kalau dia bisa main dukun, aku juga kan pasti bisa.
Cari dukun yang bagus pokoknya. Mbak Erni. Ngapain sini? Ya mau makan dong Mbak Erni. Masa kesini mau rapin sendok doang? Nggak ada. Warung tutup. Kok tutup? Itu masih banyak Mbak lauknya. Saya pergi udah. Gimana? Ya. Waduh, masa ditinggalin gitu aja? Tahu gitu gue makan di warung Mbak Tika aja. Malah udah lapar banget lagi. Ini donat goceng. Hai Princess. Kamu lagi kerja apa sih? Ini aku lagi revisi sedikit ini nih, udah pusing banget. Aku udah tadi nggak selesai deh. Tuh kan, capek kan? Dari tadi tuh kamu kerja terus main di dalam, terus sekarang laptopnya dibawa ke sini. Kamu belum makan kan? Iya sih, aku belum makan. Dari tadi udah keroncongan perut aku. Aku udah beliin makanan dari warung Ibu Tika. Kamu suka banget kan telurnya? Iya, aku suka banget. Ini tempe enak banget. Iya makanya, harus aku suapin juga biar kamu makan. Mbak, sorry. Tadi aku... Sorry. Aduh, gemes banget sih suap-suapan. Jarang-jarang banget lihat Fari kayak gini. Terakhir apa ya? Terakhir waktu kita... Tadi aku kayak ngeliat ada Oh, kamu lihat juga? Aku kira aku doang yang lihat itu. Ya itu tuh enggak. Kayak ini pembahasannya membahas yang gemes-gemes tapi nggak jelas nih. Aduh, bahaya banget sih. Harusnya ada di sini deh. Iya. Mendingan ngobrol-ngobrol nggak jelas tapi statusnya pacaran daripada ngobrol kayak orang pacaran tapi statusnya nggak jelas. Ya kan? Kata siapa status kita nggak jelas? Kamu aja yang nggak tahu kok. Udah, daripada kita ganggu mereka, mending kita masuk aja ke dalam. Bye. Kenapa? Mereka kan pacaran. Hah? Kapan jadiannya? Ya ampun, Hari, kamu nih malu-maluin. Nah, aku emang nggak tahu, Berarti kita apa? Kamu belum ada minumnya kan? Aku ambilin dulu ke belakangnya. Kita apa? Kita pacaran. Iya. Kali. Ih, jadi apa? Fari. Kali. Bagiku itu sangat gampang. Cuma itu saja kan masalahnya. Iya Pak Ade. Baik. Tenang, kamu jangan takut. Anak itulah yang akan jadi jalan keluar dari semua masalah kamu. Dia adalah tuyul kelabu. Dia rebung kecil. Dia akan beri kamu keuntungan yang luar biasa. Kamu tinggal bilang saja ke dia apa yang kamu mau. Pasti dia akan berikan apa yang kamu minta. Dan satu hal lagi, kamu harus sering-sering berikan dia susu botol supaya dia tenang. Sebagai tanda jadi, serah terima tuyul kelabu. Sekarang dia jadi tanggung jawab. Baik.
Kira-kira siapa yang bisa aku jadiin korban buat anak ini? Iya, kayaknya aku tahu siapa yang bisa aku korbankan. Orang yang pertama kali bikin hidup aku hancur kayak gini. Ratna dan ibunya. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Abang, ini siapa ya? Erni, ada yang harus abang kasih tahu sama kamu. Ini istri dan anak abang. Dan mulai sekarang, mereka akan tinggal bersama dengan kita. Jadi, selama ini abang merantau ke kota, itu bukan cuma buat kerja, Bang. Tapi buat selingkuh sama perempuan murahan ini. Iya! Saya nggak sudi kalau saya harus tinggal sama perempuan murahan ini dan anaknya. Tapi kalau abang masih nekat, abang langkahin dulu mayat saya, Bang. Cukup, Henry. Biar bagaimanapun, dia ini bisa membahagiakan saya. Dia bisa memberikan aku keturunan. Masih bagus kamu nggak saya talak. Dan saya masih mau memberikan nafkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Erni. Ratna, kamu apa kabar? Aku baik, Tante. Tapi Ibu lagi sakit. Ibu sakit apa? Kamu pasti masih takut sama Tante ya? Ratna, Tante mau minta maaf sama kamu ya. Tante sadar kalau selama ini Tante udah salah banget sama kalian. Iya, Tante. Sekarang Tante datang ke sini. Tante mau menebus rasa bersalah Tante sama kamu dan ibu kamu. Siapa, Nak? Mbak, saya minta maaf ya Mbak ya. Saya udah salah sama Mbak dan Ratna. Tujuan saya datang ke sini karena saya ingin menjalankan amanah dari almarhum suami saya, Bapak kamu, Ratna. Dulu beliau berpesan kalau saya harus jaga dan rawat kalian berdua. Saya harus bantu kalian. Saya juga minta maaf atas segalanya. Iya Mbak, sama-sama ya. Kalau gua mana ya, gua masih kepikiran. Itu sebenarnya dia pakai pesugihan apa kagak begono. Sebabnya gua mau makan jadi ragu, ya kan? Sarwatu yan iput oga jadi takut gitunya soalnya teh sudah banyak kebuktinya. Kalau orang punya rumah makan, eta contohnya teh warung nasi, sok pakai penglaris kebanyakan mah. Ibu ya, Bu Iput, kebiasaan desktop untuk nuduh orang yang enggak berhenti. Kalau sampai kedengeran sama Butika gimana? Kan kasihan, dia pasti bakal sedih. Lagian Bu Yayan, Bu Iput, kalau sampai kedengeran sama para warga omongan Bu Yayan, terus
Nanti orang-orang pada nggak mau makan di warungnya Butika gimana? Sama aja ngerugiin Butika kan? Kita entui kudu antisipasi begono. Antisipasi. Itu lu kompak banget. Iya, kita entu pan kudu hati-hati begono. Jangan sampai ntar kita jadi korban. Iya, gue yang Bu Iput nggak ada salahnya kok buat hati-hati. Selama nggak jatuhin nama orang lain. Apalagi kalau berita yang disebarin itu juga belum tentu terbukti benar. Oh iya. Waduh. Nih, kagak salah lihat apa entu? Dan tumbenan si Erni bawa anak sama bini keduanya, lakinya kemarin. Yan, kamu tuh salah liatnya, aneh mah. Masak dulu Ya, namanya. silakan. Pandu tahun diri, ay. Biasanya mah ya, jangan kate ketemu madu nih. Denger namanya aja udah kayak layangan singit dia. Oh, bisa ngamuk kata teh. Kenapa tuh katanya? Sampai diajak masuk dua-duanya gitu. Udah. Tante, makasih ya. Kebetulan aku emang lagi butuh pekerjaan banget setelah di PHK. Apalagi kondisi ibu sekarang makin drop. Iya sayang, Tante juga seneng kok bisa bantuin kamu. Lagian, sekarang kan Tante di sini ada kamu, jadi ada yang bantuin jagain warung makan. Kamu juga bisa sekalian kerja, plus jagain ibu kamu. Makasih banyak ya Tante. Iya, sama-sama. Tapi kamu tuh jangan terlalu banyak terima kasih sama Tante. Kamu harusnya terima kasih sama almarhum bapak kamu. Karena dia masih mikirin kamu, masa depan kamu. Ya udah, kita lanjut rapi-rapi lagi yuk. Soalnya sebentar lagi pasti banyak tamu yang bakal datang buat makan di sini. Aku lanjut beres-beres ya. Ayo, sayang. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Silakan duduk. Mau pada makan apa ya? Saya pesen sayur sama ayam goreng. Oke, ini Saya kasih. iya, sebentar ya. Tunggu ya Bu. Silakan duduk, Bapak. Silakan duduk. Dan Iya. Ini segini. mulai besok saya minta dagingnya ditambahin 5 kilo ya, bisa kan? Waduh, bisa banget dong Mbak Tika. Buat Mbak Tika apa sih yang enggak? Ya kan, nanti Dani siapin. Ya kan, biar stok makanannya. Waalaikumsalam. Kebetulan banget nih ada Tika di mari. Tika, lu udah tahu belum? Entuh, bini keduanya abang lu sekarang tinggal bareng si Erni begono. Ah, iya masa sih? Kok aku baru tahu ya? Aduh, aneh pisan atuh ieu mah nya asa henteu mungkin eta teh si Erni teh ngajak Maduna tinggal bareng sama dia. Kitu lamun teu aya nanaon kitu. Tadi. Bu Yuyun, Bu Iput, ayo dibiasain dong. Kalau misalkan lagi sharing informasi, itu sambil belanja gitu, biar gosipnya dapet diskon sama saya ya. Ayo. Ya ele Dani, pan semua juga udah tahu kalau gerobak sayur lu nih jadi pangkalan buat kita ngegibah, gono nyaman. Tapi itu emang beneran mereka tinggal bareng ya? Atau ya mungkin cuma mampir doang kali? Ning Maya, eta mah atuh udah pasti tinggal barengnya. Masa iya atuh mampir dong teh mawa koper jeung pakaian. Meni loba. Percayaan. Ibu-ibu, jangan dibiasain untuk ngelihat dari satu sisi aja. Kita kan nggak tahu, tapi kan sudut pandang orang beda-beda. Kita harus husnuzon, ya. Soal dia jadi lebih baik, semua orang pasti pengen jadi lebih baik buat kedepannya, Bu Yayan. Ya ele, Bang Bro Fahri, Ustadz di kampung mari. Gue paham ilmu agama lu tuh udah tinggi ya. Tapi kalau perkara permasalahan hidup yang beginian mah, dia kagak tahu. Lah gua udah katam ya gak? Eta mah kerjaan kita atuh. Ternyata ampuh banget nih Tuyul. Baru berapa jam aja, aku udah bisa dapet duit banyak.
Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa sih dia anak mendadak bertikah kayak gini? Ratna, Tante masuk ke dalam dulu sebentar. Kamu nggak apa-apa kan Tante tinggal sendiri? Nggak apa-apa Tante. Ya udah. Kok pusingnya mendadak hilang ya? Kamu lapar ya? Aku punya makanan buat kamu. Kamu tahu kan ibunya Ratna yang ada di kamar sebelah? Dia ada di sini buat kamu. Tapi kamu harus bikin banyak orang buat datang ke warung aku, ya? Ratna? Hai! Hai, Ai. Ya ampun, kamu apa kabar? Udah lama banget kita nggak pernah ketemu. Iya nih, kita udah lama nggak ketemu. Ya, masih inget gak? Ini Mali. Ini Maya. Masih inget kan? Kamu apa kabar, Ai? Aku juga baik, alhamdulillah. Ratna, sekarang kamu tinggal sama Bu Erni ya? Tapi dia nggak galakin kamu gitu kan? Soalnya kan ya yang kita tahu dulu, ya kamu tahu sendiri lah maksud aku. Iya tahu, kan cuma nanya doang. Maaf. Enggak kok, Tante Erni baik banget sama aku. Yang udah lewat ya udah nggak apa-apa. Tapi sekarang Tante Erni kayak malaikat penolong buat aku. Alhamdulillah. Apalagi Tante Erni sekarang juga bantuin aku untuk jaga ibu yang lagi sakit. Ya udah, tapi nanti jangan lupa ya, kamu bisa mampir ke yayasan. Ya. Ya udah, yuk kita balik ke yayasan ya. Hati-hati ya. Iya. Hai. Ini. Let's go. Piringnya. Ayo, silakan dimakan. Mbak, makasih ya. Mbak udah baik banget sama kami. Nah, kayak sama siapa aja. Justru saya senang Mbak sama Ratna tinggal di sini sama saya. Silakan dimakan ya. Iya Tante, makan Bu. Nikmatilah makanan ini sebagai kebaikan terakhir sebelum kalian membalas semua sakit hati yang aku rasakan selama ini.
Kamu kenapa? Kamu kenapa, Ratna? Gak apa-apa Tante, gak apa-apa kok Bu. Jadi kalau gitu lanjut makan ya. Makan Tante. Ibu senang di sini. Ibu senang karena Mbak Erni udah nggak benci lagi sama kita. Seenggaknya Ibu bisa meninggal dengan tenang karena udah dapat maaf dari dia. Ibu jangan ngomong kayak gitu ya. Aku yakin Ibu pasti cepat sembuh. Ya udah, Ibu istirahat ya. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu! Bu! Ibu! Bu! Tolong! Ibu! Bu bangun, Bu! Bu! Tante. Ma! Bu! Ma! Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo, kamu cari bantuan keluar. Ma! 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 Ayo cepetan! Ma! Ma! Ma bangun! Ma! Bu, Ibu kenapa tinggalin aku sendiri? Ratna, kamu yang sabar ya. Kita turut prihatin. Insya Allah, ibu kamu udah tenang di sana. Ya, ini benar, Ratna. Kita harus berdamai sama keadaan yang gak bisa kita ubah. Termasuk takdir. Kamu harus ikhlas ya. Kalau ada apa-apa, ngomong aja sama tante ya. Iya Ratna, udah ya kamu jangan nangis terus sayang. Kasian kan ibu kamu di sana. Sekarang juga ibu kamu udah gak sakit lagi, ya. Udah ya, kamu tenang aja. Masih ada tante di sini.
Tante janji, Tante akan perlakukan kamu seperti anak Tante sendiri. Ya sayang? Tante, aku nggak tahu cara balas budi ke Tante kayak gimana. Ratna, kamu tenang aja. Ada aku di sini, ada Butika. Kita semua pasti akan ngebantu kamu. Kamu harus tetap kuat ya. Kasih ya, Ai. Iya, lu jangan berkecil hati, ye. Lu kudu bersyukur kalau Ibu Erni itu sekarang kan udah baik, ye. Jadi ada yang gantiin buat jagain lu, ye. Kamu teh yang ikhlasnya. Rata! Maaf mbak. Yang bener bang kalau bawa motor jangan sambil main HP. Kan jadi ngebahayain orang lain. Mohon maaf tadi saya lalai bang. Yaudah, hati-hati bang. Ya, simpan HP-nya. Ya bang. Ratna, Permisi bang. kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ay, apa sekarang kita anterin pulang aja? Ya, kita anterin pulang aja ya. Yuk. Aku bisa pulang sendiri kok, aku udah baik-baik aja. Ya kamu hati-hati ya. Jangan meleng lagi. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Nah, Makasih ya. Hai. Kamu lihat apa, Ay? tadi dapet question lagi soal Ratna. Aku kan udah kasih kamu makan. Aku juga udah rawat kamu dengan baik. Aku mau sekarang kamu turutin perkataan aku, ya? Kamu balasin dendam aku sama si Tika. Aku mau kamu bikin usahanya hancur. Aku juga mau semua pelanggannya si Tika pindah ke warung aku. Dan satu lagi. Aku mau kamu buat dia ketakutan. Ya? Ya udah nih. Ratna, kamu ngapain di sini? Mending kamu rapi-rapi warung aja, ya? Biar kamu nggak sedih terus. Ya Tante, udah ini juga aku mau ganti baju dulu kok. Oh iya, hari ini Tante mau pergi dulu. Kamu tolong buka warung sendiri dulu aja ya? Iya Tante. Yaudah. Aku ganti baju dulu Tante.
Makasih. Apaan sih ini? Pak. Kenapa pas ini, Bu? Semuanya kok gak enak, pasti. Makanan apa kayak begini gak enak. Ayo, maaf. Kita cari makanan lain. Mbak. Ayo, Mas. Ada apa ini ya? Akhirnya, aku yakin semua pelanggannya si Tika pasti bakalan beralih ke warung aku. Seneng banget. Berhasil. Fahri. Mbak Erni ngapain di sini? Enggak, ini kebetulan saya lagi lewat sini aja. Ini saya mau balik ke warung. Mari Mas, saya duluan ya. Ya. Pasti ada yang nggak beres nih. Udah yakin ini mah ada yang kagak beres, Begono. Bener bisa nih, Teteh. Coba ntar kalau kita investigasi lagi nih, pasti kita nemuin lagi tuh hal-hal yang aneh. Nges pasti eta mah. Gua udah hilang kate dah kalau ngebahas yang beginian mah. Neng Maya, Bu Iput, Dani. Pak, Bu. Ini ada apa nih ngumpul-ngumpul semua kayak gini? Biasanya pasti ada sesuatu nih. Maya, lu jembreng kuping lu nih, mumpung lu ada di mari, ntar nggak tanya-tanya lagi nih. Kita ini lagi bikin forum terbuka, lagi diskusi ngebahas warungnya si Tika, Begono. Emangnya warungnya Bu Tika kenapa? Jadi begini, Mai. Makanannya yang tadinya enak tiba-tiba kagak enak. Terus warga jadi pada muntah. Iya. Bener pisan eta teh. Malahan manya cenah eta teh aya karyawana lari ketakutan gara-gara seperti habis melihat juri gitu. Masa sih? Ih, Maya, lu mah bikes. Info valid. Langsung dari TKP. Lah, informan kita mah bukan kaleng-kaleng, Mai. Lu tau kagak? Makanannya entu bau, udah gitu belendir. Terus gimana? Untuk sementara waktu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya si Tika nutup sementara tuh warungnya. Takutnya ntar ada yang makan di sono terus kenapa-napa jadi penyakit, pan repot kita. Keheula tuh Yen. Iput mah jadi kepikirannya eta soal omongan si Erni yang dia bilang teh cenah mah warung si Tika teh pakai pesugihan gitunya. Nah, kan awalnya teh warung si Tika teh rame, terus sekarang teh tiba-tiba sepinya. Atau jangan-jangan eta teh efek pesugihan teh sudah habis alias sudah kadaluarsa gitu. Ya udah Bu Yen, Bu Iput, Dani, Pak, Bu, lanjut ke yayasan lagi ya. Assalamualaikum. Salam. Lu kagak nungguin kelar nih, Mai? Ri? Kenapa, Ri? Ada apa, Ri? Ada hal penting yang harus saya omongin. Soal warung Ibu Tika. Kenapa warung Ibu Tika? Guys, Mai. kalian harus tahu ini. Warungnya Bu Tika bermasalah. Jadi kayak tiba-tiba makanannya nggak enak, bau, terus berlendir gitu loh. Terus juga saya sempat ngeliat ada warga yang gendong anak kecil, tapi agak nggak jelas gitu sih.
Saya juga nggak yakin. Nggak, maksudnya anak kecil gimana, Ri? Tuyul? Saya nggak tahu sih sebenarnya. Tapi emang auranya nggak enak aja. Dan sekarang jadinya warga mikir kalau Bu Tika pakai pesugihan. Tapi kalau menurut aku ya, kayaknya bukan Bu Tika deh yang gunain pesugihan. Kalau emang bukan Bu Tika, siapa? Kita juga masih belum tahu. Kita harus lidikin. Semuanya ini tuh lagi pada ngapain? Lagi gosip apa sih? Kayaknya seru banget. Iya, Erni. Kita lagi ngebahas warungnya si Tika, no. Lu udah denger belum? Dia bikin ulah apa lagi sih? Kayaknya bener dah. Apa kata lu? Dia tuh pakai pesugihan, Begono. Sebabnya makanannya entu bau terus belendir gitu. Di bararasi makanan teh berlendir. Waduh, bener kan saya bilang apa? Ibu-ibu nggak percaya sih kalau dia pakai pesugihan. Jadi ngeri mau makan di situ ya. Berarti kita selama ini enak. Ternyata efek gituan. Rasain. Sekarang warga pasti nggak ada yang mau makan di tempat Setika lagi. Tapi jangan sedih, Tik. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Mau makan apa, Mas? Tahu aja deh sama tempe. Oke. Pakai sayur ya. Ya, silakan duduk ya. Ya. Maaf. Rame ya? Iya. Mbak, mau makan dong? Masih ada nggak? Maaf mas, nasi sama lauknya kebetulan udah habis. Ya, yaudah deh, makasih Mbak. Iya, Ratna, panggilkan mereka. Bang, abang tuh kenapa sih? Aku loh bang yang rawat abang pas lagi sakit. Kenapa sekarang abang malah nyariin si pelakor dan anaknya itu? Kenapa bang? Iya, Ratna, tolong panggilkan mereka. Bang, aku kesini bawa Mbak Dia sama Ratna. Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, sayang? Mas, bangun, Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Mas. Mas, bangun, Mas. Tan, Tante kenapa, Tan? Kalau mau balas budi, jangan malas kamu jadi orang. Aku bukannya males, Tan. Tapi nasi sama lauknya emang beneran udah kenyang kamu. Kalau habis, kita bikin lagi kan? Apa sih? Begitu aja harus dikasih tahu. Kenapa malah bengong? Rapihin lagi! Iya, Tante. Apa?
Kenapa semua masakan aku kayak gini ya? Jangan ganggu saya. Butika, Butika, Butika. Ada tuyul, 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 udah Ibu tenang aja ya. Udah ada kita, udah aman kok Bu. Ini bantu. Dingin banget ya malam ini ya. Apaan sih Dan? Hati lu kali itu yang dingin karena lu udah kelamaan jomblo, kagak ada meluk-meluk. Seneng banget lu berdua ya ngatain gue jomblo. Gue kasih tahu nih, jomblo itu pilihan hidup. Pilihan hidup orang yang salah kayak gitu. Apaan tuh? Hah? Kenapa lu Dan? Ini kayak ada yang lewat sini nih. Masa nggak ada apa-apa ya? Kagak ada apa-apa. Ada tadi barusan lewat. Lewat mana sih? Barusan. Gue kesana dulu ya. Dan mau kemana lo? Pengen makan, lapar banget tiba-tiba. Ke warung yang bayar nih. Buset, perasaan tadi dia udah makan banyak ya Bang. Kami juga malam dingin. Iya, buset, lapar mulu dia. Tante, ini hasil jualan hari ini. Kamu kemana? Nggak mau duduk? Aku kayaknya mau langsung tidur aja Tante, aku capek. Tidur? Cucian masih banyak di belakang yang harus kamu kerjain. Iya Tante, nanti aku pasti beresin kok. Nanti kapan? Hah? Kamu sekarang mulai berani ngebantah ya? Bukan gitu Tante. Ratna dengar ya. Saya mau bantuin kamu dan ibu kamu. Memang benar. Tapi saya tidak akan pernah lupa. Apa yang udah ibu kamu lakuin selama ini sama saya. Dia udah ngancurin keluarga saya. Tante kok ngomong gitu? Ibu kan gak tahu kalau dulu ayah udah nikah. Nggak mungkin dia nggak tahu. Dia pasti tahu. Dia cuma sok baik, sok suci. Saya juga yakin. Kamu ini anak dari hasil hubungan dia. Makanya ayah kamu bawa ke sini karena dia nggak mau aibnya sampai kebongkar. Astagfirullah. Ibu nggak mungkin kayak gitu Tante. Kamu masih berani ngelawan saya ya? Hah? Sama anak kayak kamu ini harus dikasih pelajaran. Sini kamu. Tante. Tante. Tante tolong berhenti Tante. Tante aku mohon berhenti Tante. Emang harus kasih pelajaran jangan. Tante. Kerjain sekarang juga. Buruan kerjain. Cepat kerjain, bisa dengar gak sih? Kerjain! Cepat! Cepat! Hai, ini aku siapin ya bayam sayurannya. Udah aku bonusin juga buat kamu nih khusus. Makasih banyak loh Dan. Dani, lu masing aja usaha mau deketin barang orang. Gua kasih tahu Babang Malik lu ntar di sliding lu, mau lo? Apaan sih? Ini netizen sulit begini nih mulutnya nih, sembarang-sembarangan aja. Kalau Malik sampai marah, bilang nanti saya bonusin juga sayur bayam ya. Nggak ada matinya usaha lu. Semuanya.
ada nih saya mau pesan tempe sama tahu ya. Nanti bisa dianterin ke warung kan? Ah, bisa. Nah, begini dong. Ini baru pelanggan. Datang ke sini belanja, kagak cuma ngegosip doang. Ribet. Kenapa? Kok luka? Semalam Ratna jatuh soalnya kecapean bantuin beres-beres warung. Harusnya saya yang gantiin jagain ibunya Ratna, tapi malah saya bikin Ratna luka. Tapi udah diobatin kan? Udah kok Ai, udah nggak sakit juga. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama Ratna? Padahal biasanya dia ceria. Kenapa hari ini mendadak jadi pendiam kayak gitu? Kayaknya ada sesuatu yang lagi dia sembunyiin deh. Ingat ya, kamu jangan pernah ngomong macam-macam sama orang. Di sini nggak akan ada yang belain kamu, ngerti? Ratna? Ketika Ratna? Kamu pucat banget, kamu sakit. Ngapain kamu kesini? Udah hancurin usaha orang, sekarang mau gangguin pelayan aku, iya? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak kenapa sih selalu buruk sangka sama saya? Saya tuh cuma nyapa Ratna doang. Lagian Ratna kan bukan karyawan Mbak. Seharusnya Mbak itu memperlakukan Ratna seperti anak sendiri. Dengar ya, kamu tuh nggak usah sok bijak. Lagian Ratna itu saya yang urus. Jadi kamu nggak usah ikut campur, ngerti kamu ya? Ratna, sini kamu. Tante pulang dulu ya. Oke, Tante. Dengar ya, kamu jangan terlalu percaya sama si Tika. Dia tuh cuma pura-pura baik sama kamu. Makasih ya, Fahri. Sama-sama. Mbak kenapa? Lagi nggak enak badan? Nggak apa-apa kok. Saya cuma kepikiran aja sama si Ratna. Tadi kelihatannya Ratna itu lagi sakit. Tapi bagaimanapun juga, Ratna itu kan anak dari almarhum abang saya. Baik, saudara. Astagfirullahaladzim. Fahri, ada apa? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Saya rasa saya pernah lihat sosok ini sebelumnya. Saya pernah lihat anak kecil, tapi cuman sekelebat gitu aja. Dan kali ini, yang saya lihat itu lebih jelas. Ya apa ini emang beneran tuyul ya? Tuh, masa iya sih ada tuyul lagi di kampung ini? Yang bener aja. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku mau nginep di sini ya. Aku nggak mau harus tidur sendirian di kontrakan aku. Iya, kamu tenang aja. Tapi masalahnya gini loh, siapa yang pelihara tuyul itu? Waktu itu Mari pernah ngeliat di tempatnya Bu Erni kan? Fahri di tempatnya Bu Tika. Apa mungkin aja emang ada yang sengaja karena nggak suka sama usahanya mereka? Ya pokoknya sekarang kita harus hati-hati. Jelas-jelas ada sesuatu yang aneh di kampung kita. Nanti kita tinggal samperin aja yang mana yang salah. Masalahnya sampai sekarang belum ada petunjuk sama sekali siapa yang pelihara tuyul itu. Pasti bentar lagi bakal ada kejadian di mana warga kehilangan suatu benda berharga atau uang. Kamu tuh kalau di depan tamu, yang ramah senyum gitu loh. Jangan cemberut aja. Bisa nggak? Ya, Tante. Kasihin. Mbak. Ya ampun, adik ipar saya tuh main kesini ada apa? Mbak ngaku aja deh. Mbak pasti gangguin warung aku kan?
Ngomong apa sih, Tika? Udah deh Mbak, saya minta tolong sama Mbak, jujur. Saya selama ini gak pernah cari masalah dengan siapapun. Mbak pasti ngelakuin ilmu hitam kan? Astaga, Tika. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Dengar ya, warung kamu tuh udah rame banget kan? Apa perlu warung saya ini harus sampai bangkrut dulu biar kamu senang, biar kamu puas gitu? Iya. Kamu jahat banget sih, Tika. Nanti akan saya buktiin. Ya ampun, Tika. Ngoceh aja terus selama masih bisa, Tik. Tapi sebentar lagi, aku bakal jadikan kamu santapan dari tuyul peliharaanku. Kamu lihat kan? Orang yang tadi marah-marah. Kamu bisa ambil dia buat jadiin makanan kamu, ya? Apaan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ay, kenapa Mai? Kamu mau kemana? Hah? Bukannya nggak ada jadwal ke donatur kan hari ini? Nggak ada sih, cuman yang tadi aku bilang aku mau nyelidikin ke tempatnya Bu Erni. Oke, ikut sama kamu ya? Boleh aja sih, cuman Mai, kita datang ke sana tuh untuk pura-pura pesan makanan ya. Dan aku minta sama kamu untuk jangan dimakan makanannya. Karena takutnya kejadian yang udah-udah nih. Aku nggak mau kamu sampai kenapa-napa soalnya. Iya. Oke, yuk let's go. Yaudah. Tumben deh, warungnya si Sita tutupnya cepet banget. Iya tuh Yen, biarin aja gitu. Lagian hari ini teh teh hoyong emam di dia gitu. Iya, lagian akhir-akhir ini rasa makanan di warungnya si Tika kagak enak banget. Enakannya iya Yan, masakan si Tika. Makasih ya Ratna. Rat, kamu baik-baik aja kan? Iya, baik. Kamu masih nggak sakit umur aku kan? Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung kabarin aku ya. Kamu tuh orang luar ya, jadi kamu nggak usah ikut campur. Lagian dulu, ketika saya butuh dukungan kalian, pas suami saya selingkuh sama ibunya dia, kalian di mana? Hah? Sekarang sok perhatian, nggak usah ya. Dengan kalian pergi deh dari sini. Kamu kira kami akan tertarik untuk makan di sini lagi? Enggak. Ya udah pergi pagi. Iya, oke, ayo. Udah kita pergi dari sini aja. Ini uangnya. Permisi. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Kenapa ya, Ri? Tuyul kan belum maling. Waalaikumsalam. Kalian habis dari mana? Bener kan? Bu Erni tuh emang gak pernah berubah. Sombong banget. Kalian habis dari warung makannya Bu Erni? Iya. Tadi kita habis ngecek kondisinya Ratna sekalian mau tahu apa yang terjadi di warungnya Bu Erni. Tapi Bu Erni malah ngusir kita dan kayaknya dia takut deh kalau Ratna sampai ngomong sesuatu ke kita berdua. Aku habis nolongin Bu Tika. Bu Tika diserang sama makhluk anak kecil yang dibilang Fahri. Dan saya juga baru dengar kalau Bu Tika sama Bu Erni itu berantem lagi ya mereka. Yang ngelakuin ilmu-ilmuwan itu pasti Bu Erni. Terus dia juga mau nyerang Bu Tika. Sudah fix pasti. Malik, kayaknya nanti malam kamu temenin aku ya untuk ngecek keadaannya Ratna. Iya.
Nanti berkabar aja kalau ada apa-apa, ya. Kamu cari sebelah sana ya? Udah saya kira kamu pasti bakal ngelakuin sesuatu. Ngapain kamu di sini ya? Disuruh sama si Tika? Iya. Maaf ya. Maaf kalau kita nerobos masuk kayak gini. Kalau kita nggak kayak gini, Ibu bakal ngusir kita. Kita di sini cuma memastikan kalau Ibu nggak ngelakuin hal-hal aneh kayak pesugihan. Kamu kacungnya si Tika? Dibayar berapa kalian sama dia? Enggak Bu, masalahnya ada beberapa warga yang ngelihat ada anak kecil di warungnya Bu Erni. Bahkan anak kecil itu juga pergi ke warungnya Bu Tika. Bu Tika hampir diserang sama dia. Kenapa dia bisa tahu? Apa dia bisa lihat tuyul Klawo? Apaan itu? Bilang sama si Tika itu. Kalau dia nggak berhenti juga, saya akan bikin dia menyesal dan terima akibat. Bu Herni ini sama sekali gak ada hubungannya sama Bu Tika. Kita datang ke sini tuh karena peduli sama Ibu. Kita memastikan kalau Ibu nggak ngelakuin hal-hal itu. Ini, kita harus pergi. Kalau saya salah, saya minta maaf ya Bu. Tapi kalau Ibu ngelakuin hal itu, kita minta berhenti sebelum semuanya terlambat. Kita permisi. Siap. Dia pikir dia itu siapa? Bisa suruh-suruh aku kayak gitu. Tahu saja ya ini. Kalau kamu masih berulah, aku bakal jadikan kamu makanan tuyul selanjutnya. Anak pintar. Kalau gitu, besok-besok kamu bikin pelanggan yang datang ke warung aku lebih banyak, ya? Pintar. Terus dulu. Mbak Erni. Saya ngapain, Mbak Erni? Enggak ini, aduh. Tadi tuh saya lagi nyari cincin saya. Jatuh. Oh. Ya Allah, di mana hilangnya? Ini saya lagi cari gitu loh. Ya Allah, ya udah saya bantu cariin. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, sayang banget itu cincin. Kan lumayan harganya tuh. Bapak aman, ini saya lagi. Dani. Iya. Apa bang? Hah? Butika Dan, Butika. Nah, Butika. Butika meninggal. Hah? Iya bang? Iya. Ini saya mau ke sana. Katanya sih dia meninggal karena kecelakaan di dapurnya. Ampun. Tika. Kita ke sana ya. Ayo. Mbak, kita tinggal Mbak ya? Iya, betul nih ya. Rumahnya deh. Ayo cepetan. Ya ampun Tika. Auri,
Aku bisa pulang sendiri kok. Gak apa-apa kok, Mai. Biar aku antar aja. Assalamualaikum. Tri. Waalaikumsalam. Kenapa kok lari-lari kayak gitu? Kenapa? Iya, gue baru berkabar. Mbak Tika meninggal di warungnya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah. Nih, aku nggak jadi pulang ya. Aku mau ke sana juga. Bentar, aku telepon Aini dulu. Iya, ayo. Sana bareng. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita bisa coba lagi. Bentar. Maya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mai. Kenapa? Ay, gawat, ay gawat. Gawat kenapa? Bu Tika meninggal di warungnya. Lari-lari. Lo kok bisa? Meninggal karena apa? Aku juga nggak tahu, tapi intinya kita mau ke sana. Ya udah, kamu duluan aja ke sana biar aku sama Malik nyusul ya. Iya, oke. Ayo ke sana. Ya. Malik, kita harus ke sana sekarang. Tapi kok bisa ya? Gara-gara apa coba? Dan mau kemana kamu? Diam di situ. Jangan pergi. Dia bisa ngilang gitu, Kemana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya kan ada juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu Tika, apa yang terjadi? Mungkin aku bisa dapat vision kalau aku nyentuh tangannya. Yaudah, Bang. Ayo Bang, bantu angkat. Bentar. Apa? Gak apa-apa. Hai. Mau ikut vision? Ya. Kayaknya di mana gara-gara anak kecil yang berkeliaran nih. Umur mah kita kagak tahu ya Put ya. Padahal mah dia tuh orangnya baik, kagak penyakitan. Tetep aja ujuk-ujuk meninggal dadakan Bu Gono. Iya tuh Yen, karunya atunya si Ratna teh udah kehilangan ibunya, sekarang teh kehilangan tante na atuh. Akhirnya si Tika juga. Kalau kayak gini, warung aku pasti tambah laris. Karena aku udah nggak ada saingannya lagi. Sayang, yang sabar ya. Meskipun Tante sama Tika sering berantem, tapi Tante juga merasa kehilangan sama seperti kamu. Udah ya, kamu gak perlu khawatir. Tante janji, Tante akan biayain seluruh hidup kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir lagi. Makasih ya Tante. Mbak, ini makanan saya jadi berapa ya? Saya mau bayar. Jadi 30.000 Bu. Oh ya, ini makanan saya mana ya? Aku lama banget, udah lapar banget. Ya, ini makanan saya mana nih? Ya, bentar ya, tadi saya ngelainin ini. Jangan lelet, ayo cepet. Gimana sih aku lelet bang? Ih. Ini ya Kak. Makasih ya. Iya. Wan, masa jangan dibikin nunggu. Pak. Ya Allah, capek banget. Ngapain kamu duduk? Warung belum tutup. Aku cuma pengen istirahat bentar lagian juga kan lagi sepi. Aduh, enak banget ngomongnya ya. Terus karena warung lagi sepi, kamu bisa leha-leha gitu. Cucian piring banyak, kamu cuci sana. Boleh bentar nggak Tante? Nggak ada. Bangun. Dengar. Aku jadi harus kerja keras kayak gini gara-gara ibu kamu hadir rumah tangga aku. Ngerti kamu? Cepat kerjain. Iya Tante, aku cuci piring sekarang. Ruang! Hai.
apa? Aku mau bilang makasih sama kamu. Karena berkat kamu, warung aku jadi laris sekarang. Dan orang-orang yang ngalangin aku semua udah. Makasih ya. Kamu pasti haus. Mau Mimi? Abis nyetorin duet ini ke Tante Erni, aku mau langsung tidur capek banget. Kamu yang patuh sama aku ya. Kalau kamu nurut, aku janji aku bakal kasih kamu kayak Tika dan ibunya Ratna, ya? Astagfirullahaladzim. Ratna. Mau kemana kamu? Mau kemana? Sini kamu. Mari kawan. Ya Allah, Ratna. Ratna? Kamu nggak apa-apa? Ya ampun, kamu kenapa? Aku panik banget. Kamu nggak apa-apa? Ini Malik, tolongin aku. Kenapa? Ternyata selama ini Tante Erni yang ibu aku. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Ratna, mendingan sekarang kamu ke yayasan. Dianterin sama Malik ya. Liv, kamu anterin Ratna ke yayasan ya. Biar aku tunggu di sini. Yaudah, kamu jangan kemana-mana ya. Oke. Langsung kabarin aku kalau ada apa-apa ya. Iya. Kamu duluan aja. Kamu pasti aman ya. Ya. Bu Erni, kenapa Bu kok kayak panik banget kelihatannya? Ada apa? Enggak, ini saya lagi cari Ratna. Soalnya dia belum pulang nih. Oh, nyari Ratna. Aku sih dari tadi belum ketemu sama Ratna ya. Tapi nanti kalau misalnya aku ketemu, aku sampein deh. Kalau gitu aku balik ke yayasan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf tadi pas Malik telepon, saya masih di musola. Gak apa-apa, Rif. Ini kita semua lagi mau dengerin semua cerita dari Ratna. Tadi aku nggak sengaja denger, dan pas aku intip, kesannya tuh Tante Erni kayak lagi nyusuin sesuatu gitu loh. Si Ratna kemana sih larinya? Sain aja tuh anak ya. Gawat nih kalau sampai dia bisa ngebongkar rahasiaku. Gimana ini? Hei, iya Bu. Ngapain lu di mari ngedumel aja kayak tong ojek kehilangan pelanggan begono? Enggak Bu, saya enggak ngedumel, saya ini lagi bingung nyariin Ratna belum pulang udah jam segini. Ratna? Si Ratna? Ente ningali kita menyayen. Enggak lihat. Ente teh ningali, pokoknya mah kamu teh tenang wae. Nanti kalau kita teh papasan atau ketemu, kita teh bilangin kalau kamu nyari dianya. Iya benar, lu tenang aja, nggak usah khawatir, kita pasti bantuin. Tapi sekarang kita pamit dulu, mau ada urusan. Kita udah ada janjian ngopi begono ya. Iya Bu, silakan Bu. Duluan ya. Iya, iya, iya. Nyabut, hati-hati, bisa aya setan di dieu. Ih, jangan nakutin. Kamu
harus cari pemilik rambut ini ya sampai ketemu. Karena kalau nggak ketemu, dia bisa bocorin rahasia kita. Nanti kalau udah ketangkep, kamu boleh deh makan dia. Gimana? Aku udah bilang itu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Makan lu, Dan. Kenapa berat banget ya? Salah urat kali lu. Lu mau gua rekomendasiin tukang urut bagus kagak? Ayo, gua ada nih. Kagak, ini bukan salah urat ini nih. Nah, terus kenapa lu? Mikir ada yang naik gue. Apaan sih, orang kagak ada apa-apa? Ngaco aja lu ya? Bener bang. Bener, kagak ada apa-apa. Kok berat banget begini? Nah, kagak ada. Masa sih? Ya, Bener loh. bener. Coba lihat di cermin. Lu bilang kagak ada. Kagak ada, Dan. Apaan ya? Siapa lu? Buset, ada. Hah? Mending sekarang kita samperin aja Bu Erni. Kita suruh dia ngaku. Bener banget ya. Tapi masalahnya kalau kita nggak ada bukti, bisa aja kan Bu Erin malah ngawang. Lah gimana sih? Ini jelas-jelas buktinya loh. Ratna, dia saksinya. Jelas-jelas dia korbannya, dia udah ngeliat langsung. Ratna. Ini apa sih? Ratna, ini ada tuyul. Kamu yang udah bunuh Butika kan? Kamu harus balik ke alam kamu. Kamu nggak boleh membuat kekacauan di sini. Balik! Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita ikutin aja. Ayo Maya. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Kita pergi ke dukun sekarang, yuk. Yuk. Bu Erni berhenti. Ini bukti jelas bahwa Bu Erni yang pelihara tuyul di sini. Aini jangan deket-deket Aini. Orang aku itu cuma mau ambil mainan aku. Sama makanan aku. Bu Erni, boleh janji sama aku. Banyak. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak akan biarin kamu ngerasain kampung ini lagi. Wa'udzubika rabbi ayyahdum. Wa ja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa'agzaynahum fahum la yubsirun. Saya bakal kirim kamu kembali ke alam kamu. Sakit, sakit, panas. Allahu Akbar. Bu Erni. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mengenaskan gitu. Itu tuh namanya ajab orang kalau suka muja tuyul kelawu tuh begitu. Iya benar kok. Tuyul kelawu nggak Rana? Sudah, sebaiknya kita berdoa untuk Bu Erni semoga dosa-dosa diampuni sama Allah. Dan pemakamannya dilancarkan. Dan Aini juga minta tolong ya sama ibu-ibu yang ada semuanya di sini untuk tolong rahasiakan masalah ini. Jangan sampai ada orang luar tahu.
tolong ditutup rapat-rapat IP jenazah ya. Awas tuh, jangan ngomong-ngomong orang. paling gaya Yen. Lu apa lagi?